Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar ibu-ibu yang ada yang ada di gedung gereja ini? Pada saat ini kita sedang berada di gereja GPIB Bethel Magelang, dan pada saat ini kita akan bersama-sama beribadah untuk perayaan Natal PWKI Kota Magelang untuk tahun 2020. Meskipun kita masih ada di dalam pandemi COVID-19, kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020, saya tahu bahwa itu tahun yang tidak mudah untuk kita lewati karena kita harus berjuang melawan COVID-19. Tetapi kita boleh bersyukur pernyataan Tuhan adalah penyertaannya yang sempurna. Kita boleh ada di penghujung tahun, bahkan kita boleh ada untuk kita merayakan Natal PWKI Kota Magelang. Dan kami juga mengucapkan salam kasih, salam damai kami buat ibu-ibu PWKI semua yang berada dimanapun ibu-ibu berada, khususnya PWKI Kota Magelang. Kiranya ibadah yang nanti akan kita lakukan bersama boleh menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, boleh menjadi semangat buat kita semua untuk kita boleh terus melanjutkan kehidupan kita di tahun yang 2021 bersama pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua PWKI Kota Magelang, dan pada saat ini akan dibawakan oleh Ibu Eva Dina. Kami persilahkan. Shalom, wanita-wanita hebat PWKI Kota Magelang yang dikasih Tuhan. Apa kabar pada hari ini? Tentu saja tetap semangat, karena hari ini kita merayakan Natal PWKI Kota Magelang. Dan tentu saja semua atas kebaikan, kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Di tengah-tengah pandemik, kita bisa mengadakan Natal PWKI Kota Magelang dengan penuh semangat, antusias, dengan kehadiran ibu-ibu pengurus yang dikasihi Tuhan pada hari ini. Natal PWKI Kota Magelang ini terselenggara berkat kerjasama support yang luar biasa. Yang pertama adalah kami aturkan kepada Ibu Pendeta Monica selaku Gembala Sidang GPIB yang sudah menyediakan segala sesuatunya dan sudah berkenan menyampaikan firman Tuhan yang tentu saja sangat memberkati kita. Rasa terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada Bapak Trio Santoso selaku Ketua Bamak Kota Magelang yang sudah berkenan hadir dan ikut memberikan sambutannya di Natal PWKI Kota Magelang. Juga terima kasih kepada panitia Natal virtual dan pengurus yang sudah bekerja keras, bekerja sama demi terlaksananya Natal PWKI Kota Magelang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, wanita hebat yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 sudah kita lewati. Kurang lebih hampir 10 bulan kita tidak melakukan kegiatan apapun karena pandemik. Tantangan, kesulitan boleh kita hadapi, tetapi kekuatan Tuhan, kebaikan Tuhan melewatkan semuanya itu, dan pada hari ini kita tetap diberikan kesehatan. Semua berkat pertolongan dan kebaikan Tuhan yang tentu saja kita syukuri bersama-sama pada hari ini. Tahun 2021 adalah tahun tantangan buat kita. Kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemik ini berakhir. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, wanita-wanita hebat PWKI Kota Magelang pasti bisa melewati segala tantangan, kesulitan-kesulitan di 2021. Mari kita tetap bergandengan tangan, kita tetap bekerja sama, kita tetap melayani Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal, dan hidup kita ada dalam kendali tangan Tuhan di tahun 2021. Akhir kata, selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Shalom, kaum wanita yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur kalau saat ini kaum wanita Kristiani Kota Magelang bersama-sama kembali mengingat akan
kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Sang Juru Selamat kita yang menjamin akan keselamatan untuk kita hidup dalam kekekalan di surga. Biarlah Natal ini menjadikan kita penuh dengan damai, sehingga kita mampu untuk menjalani akan kehidupan kita sekarang dan selamanya. Kiranya sukacita Natal memberikan iman kita lebih, sehingga kita mampu mengikuti dan melayani Tuhan. Kiranya berkat Natal selalu melimpah, bukan hanya hari ini, tetapi besok dan sampai Maranatha. Selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus selalu menyertai dengan berkat-berkat-Nya untuk semua kaum wanita Kristiani Kota Magelang yang terkasih. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari Ibu-Ibu, kita akan mengawali ibadah perayaan Natal PWKI pada hari ini. Kita akan membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan, kami terima sepanjang tahun 2020. Meskipun Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat kami tidak bisa dengan leluasa untuk melakukan segala kegiatan kami, bahkan untuk kami beribadah PWKI sekalipun, karena pembatasan-pembatasan yang harus kami lakukan. Tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk kami tetap bisa merayakan Natal, mensyukuri akan kasih Tuhan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang pada hari ini kami peringati dan kami rayakan. Meskipun Tuhan, kami harus melakukannya dengan virtual, tapi kami juga boleh mengucap syukur bahwa dimanapun kami berada, para ibu-ibu PWKI dimanapun mereka berada, kiranya mereka juga Tuhan boleh menyaksikan dan mereka juga boleh merasakan berkat Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Kami mau Tuhan, pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir, melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, menyertai ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menyalakan lilin Natal yang melambangkan kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Lilin Natal ini akan dinyalakan sambil kita akan menaikkan pujian Malam Kudus.
Malam kudus, sunyi senyap, dunia. Lilin pertama akan dinyalakan oleh pelayan firman pada saat ini. Kami mohon Ibu Pendeta Monika. Lilin kedua akan dinyalakan oleh Ibu Ketua PWKI, Ibu Eva. Kemudian diikuti oleh para pengurus PWKI, Ibu Lanawati, Ibu Pur, Ibu Daniel, Ibu Ari, Malam kudus, sunyi senyap, dan terakhir Ibu Tri. Hanya dua terjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur Terima kasih Ibu. hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum itu mari kita menyiapkan hati kita akan memuji Tuhan dengan lagu Gita Sorga Bergema. Cahaya
Pembacaan Alkitab, firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perikop pembacaan kita yang secara khusus diambil dari ayat 18 sampai ayat 25, tetapi yang diambil hanya khusus ayat 23. Yang tema kita diarahkan pada hari Natal ini adalah mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pokok ini menceritakan tentang Yesus yang dilahirkan oleh karya Roh Kudus. Dan kemudian perikop ini juga menuturkan tentang kelahiran dari seorang perawan. Nah, pokok perikop pembacaan kita ini adalah merupakan salah satu pengajaran atau doktrin yang paling sulit untuk kita pahami. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih, kalau yang ditekankan di dalam perikop ini, yaitu dari Injil Matius ini, bukanlah pertama-tama bahwa Yesus lahir dari seorang wanita perawan, tapi melainkan Yesus lahir dari atau oleh karena karya Roh Kudus. Nah, di dalam ayat 18 dikatakan bahwa ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Kemudian di dalam ayat yang ke-20 dikatakan bahwa anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, kata-kata di dalam dua ayat ini seolah-olah untuk perlu digarisbawahi dan ditekankan bahwa itulah sebenarnya yang hendak dikatakan oleh Matius di dalam perikop pembacaan ini, bahwa apakah artinya kalau dikatakan bahwa Yesus itu lahir dari Roh Kudus? Dan apakah artinya kalau kita katakan bahwa dengan kelahiran Yesus melalui karya Roh Kudus itu Allah sendiri bekerja? Marilah kita di dalam memahami akan perikop pembacaan ini, mari kita meninggalkan akan masalah-masalah yang mungkin untuk meragukan dan kemudian bisa juga yang menimbulkan akan perdebatan. Dan kita berusaha untuk mendekatkan pemahaman kita ini kepada satu kebenaran yang penulis Injil Matius ini inginkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita melihat bagaimana pemikiran dari orang Yahudi pada waktu dulu. Roh Kudus dipahami sebagai yang memiliki tugas dan tugas-tugas yang jelas dan nyata. Dan kita tidak boleh memasukkan akan pemahaman Kristen pada saat ini, karena tentunya Yusuf tidak akan memahami akan pemahaman itu. Dia hanya tahu tentang pemahaman, bagaimana pemahaman ajaran Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pada saat ini kita juga harus memahami perikop pembacaan ini dari sudut pandang pemahaman Yahudi. Nah, dari sudut pandang pemahaman Yahudi mengenai Roh Kudus, karena pemahaman seperti itulah yang diterima oleh Yusuf. Dan dia bisa untuk memahami dan dia menjalankan akan tugas yang disampaikan kepadanya. Ada beberapa hal, Bapak Ibu yang kekasih. Maka yang pertama, kita melihat bahwa bagaimana menurut pandangan orang Yahudi. Yang pertama, menurut anggapan orang Yahudi, Roh Kudus adalah satu pribadi yang membawa kebenaran Allah kepada manusia. Roh Kuduslah yang mengajar juga para nabi untuk mengatakan
hal-hal yang harus mereka katakan. Roh Kuduslah juga yang mengajar manusia tentang apa yang dikehendaki Allah untuk supaya manusia lakukan. Dan Roh Kuduslah yang membawa kebenaran Allah kepada manusia sepanjang zaman dan di dalam generasi tiap generasi. Maka dengan demikian, Yesus adalah seorang pribadi yang membawa kebenaran Allah kepada manusia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dengan kata lain kita melihat bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang memberitahu tentang keadaan Allah yang sesungguhnya. Dan hanya di dalam Yesus saja kita mengenal akan Allah dan mengetahui apa yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9, dikatakan bahwa barang siapa yang melihat aku, ia pun melihat Bapa. Jadi kita hanya memahami akan Allah Bapa itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita melihat kasih-Nya, setianya, anugerah-Nya, perhatiannya, dan kesucian Allah. Dan dengan kedatangan Yesus, maka berakhirlah sesuatu yang meragukan tadi itu, sesuatu yang hanya bayang-bayang, yang hanya menduga-duga. Ternyata kita melihat bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus semuanya menjadi jelas adanya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang mau mengatakan kepada kita bahwa sebelum Yesus datang semuanya itu berada di dalam keraguan. Tapi setelah Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka kita melihat bahwa hanya di dalam Yesus saja kita melihat kemanusiaan yang benar, kebaikan yang benar, kesetiaan yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu adalah hal yang pertama. Kemudian, mari kita melihat tentang hal yang kedua. Orang Yahudi itu percaya bahwa Roh Kudus bukan hanya untuk membawa kebenaran kepada Allah, tetapi Roh Kudus juga yang memungkinkan dan memampukan manusia untuk mengakui kebenaran yang mereka lihat itu. Sekali lagi dikatakan bahwa Roh Kudus bukan hanya membawa kebenaran, tetapi memampukan manusia untuk mengakui akan kebenaran yang mereka lihat. Jadi, Yesus membuka mata manusia untuk melihat kebenaran itu yang sesungguhnya. Manusia telah dibutahkan oleh ketidakacuannya, keacuhannya. Manusia telah disalah arahkan oleh anggapan praduga mereka sendiri. Pikiran mata mereka digelapkan oleh dosa. Tapi Yesus itu datang dan Dia dapat membuka mata kita sehingga kita dapat melihat akan kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal ini kita mau melihat bahwa di dalam masa pandemi COVID-19 ini, tentunya dari setiap umat, banyak juga ya, bukan hanya umat yang tidak percaya, tetapi banyak juga di antara kita, umat yang percaya juga mengalami akan terpapar COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu dan Saudara-saudara, banyak yang punya kesaksian. Pada waktu mereka juga terpapar, pada waktu juga mereka berada di rumah sakit, pada waktu mereka berjuang untuk hidup mati mereka, saudara-saudara kita yang percaya ini. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan ada datang kepada saudara-saudara kita ini. Dan itu tidak terlepas, ada pendeta juga yang mengalami akan hal itu. Dan di dalamnya dia melihat sendiri bahwa Tuhan hadir di tengahnya. Tuhan menolong dia. Dan Tuhan menunjukkan akan karyanya dengan kuasa Roh Kudus itu. Sehingga ia mampu melewati masa yang sulit. Dan di situ kita melihat bahwa karyanya itu tidak hanya berlaku pada waktu dulu Roh Kudus itu bekerja, tetapi itu nyata hingga sampai pada saat sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, itu menandakan bahwa Roh Kudus itu, jadi kita tidak hanya untuk memahami, kalau sebagian kita selalu mengatakan bahwa
Kita tahu dari sejak kecil tentang bagaimana Roh Kudus itu, bagaimana Allah itu sudah kita pahami. Tetapi di sini kita melihat bahwa mereka yang mengalami kesaksian itu, dan sungguh luar biasa, kita pun juga semua mengalami kesaksian itu. Berarti Roh Kudus yang diberikan kepada kita bukan hanya sesuatu yang hanya satu cerita sejarah dan sebagainya, tetapi itu selalu nyata dan ada di tengah kehidupan kita hingga sampai pada saat ini. Jadi dia tidak hanya untuk membawa kebenaran Allah kepada manusia, tetapi juga memampukan manusia untuk mengakui akan kebenaran Allah yang turun menjadi manusia. Bapak Ibu yang kekasih, hidup ini memang menjadi berbeda apabila Yesus datang dan mengajar kita untuk melihat segala sesuatu. Dan kalau Yesus datang ke dalam hidup kita, Ia membawa dan membuka mata kita dan memampukan kita melihat segala sesuatu secara benar. Dan oleh karena itu marilah kita melihat bahwa ada pemahaman orang Yahudi yang berikutnya. Secara khusus orang-orang Yahudi itu menghubungkan Roh Allah dengan karya penciptaan. Bapak Ibu yang kekasih, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menunjukkan karya penciptaannya. Dan Allah melakukan semua karya penciptaannya melalui Roh-Nya sendiri. Dan itu disampaikan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Jadi kalau kita berbicara tentang Roh Allah, sudah dari sejak Kejadian, kitab pertama dari Alkitab ini, yang menandakan dalam ayat yang kedua dalam pasal 1 kitab Kejadian, pada mula pertama Roh Allah itu bergerak melayang-layang di atas permukaan air, dan karena karya Roh Allah itu maka kekacauan menjadi dunia yang teratur. Nah, kita lihat di sini bahwa Pemazmur pasal 33 atau Mazmur 33 ayat 6 mengatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nah, kita melihat bahwa kata bahasa Ibrani ruah dan bahasa Yunaninya pneuma itu sama-sama berarti nafas dan roh. Dan Mazmur 104 ayat 30 mengatakan, apabila engkau mengirim rohmu mereka tercipta. Ayub 33 ayat 4 mengatakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, orang Yahudi mengatakan bahwa Roh Allah itu dihubungkan dengan karya penciptaan. Roh adalah pencipta dunia dan pemberi hidup. Jadi dengan demikian di dalam Yesus telah datang kuasa Allah yang memberi hidup dan yang menciptakan. Kuasa yang telah merubah kekacauan menjadi keteraturan itu datang untuk membawa keteraturan kepada hidup kita yang tidak teratur. Dan kuasa itu yang menghembuskan kehidupan ke dalam segala sesuatu yang tidak memiliki hidup. Datang untuk memberikan nafas hidup kepada kelemahan dan keputusasaan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dengan kata lain, kita belum benar-benar hidup kalau Yesus belum masuk di dalam hidup kita. Nah, inilah yang menyatakan kepada kita bahwa jangan kita melupakan dengan pencipta kita yang memberikan nafas hidup bagi kita, yang berarti yang memberikan kehidupan bagi kita. Berarti kita yang sangat bergantung kepada Tuhan Allah. Dan ketergantungan itu yang mau menyatakan kepada kita bahwa kalau hidup kita bergantung kepada Allah, maka Allah juga itu selalu untuk menolong kita dan menyatakan akan kuasanya. Dan dikatakan benar-benar hidup. Jadi benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kemudian kita melihat juga Bapak Ibu yang kekasih, orang Yahudi juga secara khusus menghubungkan roh bukan hanya dengan karya penciptaan, tetapi juga dengan karya penciptaan ulang. Ya, ini digambarkan Nabi Yehezkiel menggambarkan adanya satu lembah yang berisi tulang belulang.
tapi ia juga menceritakan bagaimana tulang belulang itu menjadi hidup kembali. Yehezkiel mendengar suara Tuhan mengatakan, "Aku memberi nafas hidup ke dalammu supaya kamu hidup kembali." Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Dengan kuasa Allah dikatakan tulang belulang yang sudah mati berserakan itu, dia bisa kumpulkan dan dia bisa hidup kembali. Tulang itu kemudian diberikan darah, kemudian diberikan daging, maka kemudian dia diberikan kehidupan kembali. Jadi para rabi Yahudi pun mempunyai ungkapan bahwa di dunia ini rohku telah meletakkan kebijaksanaan di dalam dirimu. Tetapi di dunia yang akan datang, rohku akan menghidupkan kamu kembali. Kalau manusia mati di dalam dosa dan kesalahannya, maka roh Allah lah yang akan membangkitkannya kembali dan mereka akan hidup baru. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, pemahaman orang Yahudi juga mengatakan pada kita bahwa di dalam Yesus telah datang kuasa yang dapat menciptakan kembali hidup di dalam dunia ini. Dia dapat menghidupkan kembali jiwa yang telah mati di dalam dosa. Dia dapat menghidupkan kembali cita-cita yang telah musnah. Dia dapat menguatkan kembali kehendak untuk kebaikan yang telah hancur. Dan dia dapat memperbarui hidup kalau manusia kehilangan hidup itu dan maknanya. Nah, jadi dalam hal ini kita mau melihat bahwa lebih penting di dalam perikop pembacaan ini, yaitu bahwa maknanya adalah hal yang penting soal Yesus yang dilahirkan dari seorang perawan. Ya, inti dari cerita Matius ini bahwa di dalam kelahiran Yesus, Roh Allah itu bekerja seperti yang belum pernah terjadi di dunia ini. Roh itulah yang membawa kebenaran Allah kepada manusia. Roh itulah yang memampukan manusia mengakui akan kebenaran itu ketika manusia melihatnya. Roh itulah yang menjadi pelaksana dari kehendak Tuhan dalam menciptakan di dunia ini. Dan roh itu sendirilah yang dapat menciptakan kembali jiwa manusia, manakala jiwa itu kehilangan hidup dan kemampuannya untuk memberlakukan apa yang seharusnya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kalau tema kita pada saat ini di dalam Natal PWKI ini mengatakan mereka akan menamakan dia Immanuel, dalam ayat 23 menjelaskan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi dalam hal ini kita patut mengucap syukur bahwa dalam hal ini bukan hanya menceritakan tentang perawan Maria itu, tetapi karya Roh Kudus yang boleh kita nikmati di dalam sepanjang tahun-tahun kehidupan ini. Roh Kudus yang memampukan kita melihat Allah sebagaimana adanya. Ia dikatakan bahwa dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Hal ini mau menyatakan ada 4 hal di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus memampukan kita melihat Allah sebagaimana adanya. Kemudian dan melihat manusia sebagai manusia itu seharusnya. Ya, manusia yang bagaimana yang seharusnya? Manusia yang dengan tuntunan kuasa Roh Kudus itu, bahwa Allah hadir, Dia mau membuka mata pikiran kita. Kemudian di dalam kehadirannya itu, supaya kita dapat melihat kebenaran Allah bagi kita. Dan Yesus adalah kuasa yang menciptakan yang telah datang di tengah-tengah manusia. Dan Yesus adalah kuasa yang menciptakan ulang, yang dapat membebaskan jiwa-jiwa manusia dari kematian karena dosa. Jadi melalui firman Tuhan ini, perikop pembacaan yang kita pahami pada saat ini, karya Roh Kudus itu sungguh ada hidup, yang hidup di tengah-tengah kita,
Dan karya Roh Kudus itulah yang memberikan kebenaran yang sesungguhnya untuk mengubah kita dengan cara berpikir kita. Apalagi Bapak Ibu yang kekasih, di tengah COVID-19 ini, kita senantiasa dirundung dengan kecemasan, kita dirundung dengan ketakutan, menghadapi akan kehidupan kita pada saat ini. Tetapi bayi Yesus yang membawa Roh Kudus ini, di mana Allah turun di tengah-tengah dunia ini, mau mengatakan kepada kita bahwa Allah menginginkan kita untuk kita menjadi manusia sebagaimana yang seharusnya. Dari sejak awal Allah menciptakan kita. Ia mau supaya kita ini dibukakan akan mata pikiran kita, supaya kita melihat bagaimana Allah yang sebenarnya, Allah yang setia, Allah yang menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita juga diinginkan untuk supaya kita melihat kebenaran Allah, di mana Dia datang ke tengah dunia ini untuk mau melepaskan kita dari segala ikatan dosa, kekhawatiran, dan juga mau membuka akan mata hati dan pikiran kita itu untuk menerima Dia yang dikatakan berbeda dari apa yang diharapkan manusia. Ia menginginkan dalam keadaan apapun, kalau kita meminta terus Roh Kudus datang kepada kita, bayi Natal itu datang kepada kita, maka kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi dengan iman percaya kita melihat bahwa Allah ada tetap di tengah-tengah kehidupan kita, dan Allah yang menyertai kita dalam keadaan apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, biarlah di dalam Natal ini kita bisa untuk terus mendapatkan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan, untuk tetap berada dalam kesetiaan, kebenaran, bukan dengan pikiran kita secara manusia, tetapi sesuai dengan kebenaran Allah yang memberikan tuntunan bagi kita untuk hidup benar, untuk mau mengaku akan segala dosa-dosa kita, jujur di hadapannya, untuk kita juga bertobat, untuk mau menjalani hidup ini seturut dengan kehendaknya. Maka kalau kita melihat, itulah yang dijalankan oleh Yusuf. Dia di dalam keterbatasannya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan segala masalah-masalah yang ada, tetapi dia yakin Roh Kudus yang memberitahukan kepada dia melalui malaikat Gabriel. Dia mengikutinya karena dia yakin apa yang dikatakannya itu pasti akan dia dilindungi dan dia diberikan kemampuan. Hal ini juga mau mengatakan pada kita, Bapak Ibu yang kekasih, biar Roh Kudus itulah yang menuntun kita sesuatu yang kita tidak tahu ke depan. Tapi biarlah kita seperti Yusuf dalam ketidaktahuannya itu, tapi dia yakinkan bahwa Allah ada senantiasa menyertai akan kehidupannya. Dengan demikian, biarlah firman Tuhan ini yang akan membawa sukacita kita di dalam memasuki atau di dalam kita melaksanakan kehidupan kita di tahun yang baru, tahun 2021. Selamat Hari Natal dan Tuhan memberkati. Amin. Ya, setelah kita mendengarkan renungan Natal pada hari ini, mari kita menyambut firman Tuhan dengan merespon, dengan kita memuji Tuhan. Hai dunia, gembiralah. Bersama bersyukur
Marilah Bapak Ibu, pada ibadah dan perayaan Natal tahun ini kita akan memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, perkenankan kami menyebut Bapa kehadirat-Mu Tuhan, karena kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada hari ini Engkau sudah melindungi dan berkati kami selama kami melaksanakan ibadah dan perayaan Natal PWKI Kota Magelang ini. Dari awal hingga pertengahan ini, kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang berkarya atas kami, sehingga kami Engkau mampukan untuk bersyukur. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kaum wanita Kota Magelang, baik pengurus PWKI maupun wanita-wanita di gereja-gereja kami di Kota Magelang ini. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan semangat pada kami semua untuk mengikuti ibadah dan perayaan Natal secara virtual ini. Ini semua Tuhan, karena Engkau menuntun dan memberkati kami. Berikan kami semangat Tuhan, meskipun di tahun 2020 kami tidak bisa melaksanakan kegiatan tiap bulannya seperti ini, namun di hari ini Engkau memperkenankan kami untuk merayakan Natal. Tuhan Yesus, kami serahkan wanita-wanita di gereja kami dalam tangan kasih-Mu, baik pengurus PWKI Magelang maupun wanita-wanita di gereja kami. Kami yakin dan percaya di tahun 2021 ini Engkau akan menuntun dan berkati kami, agar kami dapat melaksanakan pelayanan kepada sesama kami di dalam PWKI Kota Magelang ini. Tuhan Yesus, demikian pula kami berdoa untuk pemerintah negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pemerintah negara kami, dari Bapak Presiden sampai ke para menteri. Demikian pula pemerintah di Kota Magelang, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau menuntun dan memberkati mereka, agar kami diberi kebebasan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, demikian pula kami bersama-sama berdoa untuk para penginjil, para pendeta, romo, dan kami semua. Engkau pakai kami semua menjadi pelayan-pelayan-Mu untuk memberitakan Injil di sekitar kehidupan kami, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tahun 2021 ini. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau berkarya atas kami semua, baik pemimpin gereja maupun kami jemaat. Engkau pakai seturut kehendak-Mu. Jadikanlah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga, karena itulah yang Engkau kehendaki. Bapa di surga, masih banyak sekali seru doa kami yang belum kami mohon kehadirat-Mu, namun kami yakin dan percaya Engkau berkarya atas kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga semua keperluan kami Engkau sediakan dan Engkau cukupkan. Doa yang kurang sempurna ini, kami yakin dan percaya Engkau yang menyempurnakan. Adapun kekurangan kami, Engkau yang mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita di dalam perayaan Natal kita pada hari ini, kita akan menyampaikan persembahan yang persembahan ini nanti akan dipakai bagi pelayanan PWKI Kota Magelang. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah, nanti bisa melalui nomor rekening PWKI yang akan ditayangkan
di layar kaca Anda. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji nama Tuhan, lagu Selamat Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang membawa tiada taranya. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang membawa tiada taranya. Salam salam. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau Allah yang adalah sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan kami. Kami tahu Tuhan apa yang kami beri tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi biarlah Tuhan kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang hidup, khususnya bagi pelayanan PWKI di tengah-tengah kota Magelang ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik ibu-ibu yang berada di gedung gereja ini dan ibu-ibu semua yang berada di rumah, dimanapun ibu-ibu berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung ibadah perayaan Natal kita pada hari ini. Dan kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaannya di dalam kita merayakan Natal pada hari ini. Kiranya pandemi COVID-19 yang masih harus kita hadapi tidak membuat kita kecil hati, tetapi kita tetap semangat di dalam setiap karya dan aktivitas, dan tentu saja dengan protokol kesehatan yang harus kita taati bersama. Tetap jaga jarak, memakai masker kemanapun kita pergi, menghindari kerumunan, rajin cuci tangan, jangan lupa makan yang sehat, bergizi, dan berolahraga. Kita berharap bersama bahwa tahun 2021 tetap menjadi tahun yang penuh pengharapan, tahun yang membawa sukacita, dan kita berharap COVID-19 ini cepat berlalu. Sehingga kita boleh seperti dahulu hidup normal, bisa beribadah, bisa saling berjumpa seperti sedia kala. Terima kasih untuk kebersamaannya ibu-ibu, tetap semangat, tetap sukacita, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri dengan memuji Tuhan pada saat ini dengan lagu Hai Siarkan di Gunung. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pergi dan pulanglah dengan sukacita serta baktikan
dirimu untuk Tuhan dan sesama. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.